Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Edo Perdana Putra, Muhammad Fathal Fatika, Nadira Aisyah Ibrahim, dan saya sendiri Ahmad Ikhya Aditya Pratama. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi perawatan dan perbaikan generator fungsi. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian generator fungsi. Generator fungsi merupakan alat uji elektronik yang bisa membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk gelombang yang bisa dihasilkan oleh generator fungsi diantaranya seperti bentuk gelombang A. Gelombang sinus, B. Gelombang kotak, C. Gelombang gigi gergaji. Fungsi ini sedikit berbeda dengan RF sinyal generator ataupun audio signal generator, yang pada umumnya cuma fokus pada pembangkitan bentuk gelombang sinus. Di generator fungsi bisa menghasilkan frekuensi sampai 20 MHz, tergantung pada perancangan prosedurnya. Frekuensi yang dihasilkan tersebut juga bisa diatur sesuai kebutuhan pengguna. Selain pengaturan frekuensi, dalam generator fungsi juga dapat mengatur bentuk gelombang, DC offset, dan duty cycle. Nah, DC offset ini dipakai buat mengubah tegangan rata-rata pada sinyal relatif terhadap 0 volt atau ground. Sedangkan duty cycle atau siklus kerja yaitu perbandingan waktu kerja saat sinyal mencapai kondisi on dan saat mencapai kondisi off dalam satu periode. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Nadira. Selanjutnya generator fungsi. Generator fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu generator fungsi analog dan generator fungsi digital. Generator fungsi analog adalah generator fungsi yang paling pertama dikembangkan sekitar tahun 1950-an. Pada saat tersebut, penggunaan teknologi digital ini masih sangat terbatas. Meskipun masih menggunakan teknologi analog, generator fungsi jenis ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu harga yang sangat relatif, lebih murah, dan cara penggunaan yang lebih sederhana. Kemudian generator fungsi digital. Generator fungsi digital ini memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan bentuk gelombangnya. Digital function generator ini mampu menghasilkan bentuk gelombang dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang tinggi karena rangkaian sistem waktu atau clock dikendalikan oleh kristal. Digital function generator juga mampu menghasilkan spektral yang murni dan noise fase yang rendah. Selanjutnya, bagian-bagian generator fungsi. Berikut merupakan bagian-bagiannya. Yang pertama, LCD. LCD ini untuk menampilkan variabel yang terkait dengan generator fungsi. Yang kedua, range, untuk memilih kelipatan frekuensi dari 0,1 Hz sampai dengan 100 kHz. Yang ketiga, attend, sebagai pengatur attenuator atau pelemahan tegangan output dengan skala 0, minus 20, dan minus 40 dB. Yang keempat, function, untuk memilih bentuk gelombang yaitu gelombang sinus, kotak, atau gigi gergaji. Yang kelima, output generator fungsi. Yang keenam, power switch. Untuk menyalakan generator fungsi, sambungkan generator sinyal ke tegangan jala-jala, lalu tekan saklar daya ini. Yang ketujuh, pengatur frekuensi. Ini caranya tekan dan putar untuk mengatur frekuensi keluaran dalam range frekuensi yang telah dipilih. Yang kedelapan, terdapat terminal output TTL atau CMOS. Terminal ini menghasilkan keluaran yang kompatibel dengan TTL atau CMOS. Yang kesembilan, duty function. Caranya, tarik dan putar tombol ini untuk mengatur duty cycle gelombang. 10. Selektor TTL atau CMOS. Ketika tombol ini ditekan, terminal output TTL atau CMOS akan mengeluarkan gelombang yang kompatibel dengan TTL. Sedangkan jika ditarik, maka besar tegangan kompatibel output keluar dari terminal output TTL atau CMOS dapat diatur antara 5-15 VBB sesuai besar tegangan yang kompatibel dengan CMOS. Kemudian yang ke-11, DC offset, untuk memberikan offset atau dengan tegangan DC pada sinyal
kurang lebih minus atau plus 10 volt. Yang ke-12, amplitudo output. Caranya, putar searah jarum jam untuk mendapatkan tegangan output yang maksimal dan kebalikannya untuk output minimal. Jika ditarik, maka output akan diperlemah sebesar 20 dB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo Perdana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide perawatan generator fungsi. Agar dalam penggunaan generator fungsi tidak merusak peralatan, ada beberapa cara untuk perawatan sebagai berikut. Yang pertama, sesuaikan tegangan sumber untuk generator fungsi, yaitu sesuai dengan tegangan PLN, yaitu 220 volt 50 Hz. 2. Simpanlah generator fungsi pada tempat dengan suhu kamar 25 derajat Celcius yang dijaga stabil agar generator fungsi tidak berkarat. 3. Menjaga kebersihan baik tempat penyimpanan generator fungsi maupun generator fungsi itu sendiri. Hindari generator fungsi dari sinar matahari langsung dan usahakan agar tetap terjadi sirkulasi udara pada ruang atau tempat penyimpanan generator fungsi. Yang kelima, setelah pemakaian matikanlah generator fungsi dan jangan dibiarkan menyala. 6. Gulung kabel generator fungsi dengan rapi setelah pemakaian. 7. Gunakan generator fungsi sesuai dengan cara pengoperasiannya. Untuk perbaikan generator fungsi, pengukuran kesalahan. Secara garis besar, analog function generator atau AFG terdiri dari beberapa bagian, yaitu flip-flop A, integrator B, komparator tegangan C, dan bentuk gelombang sinus. Titik pengukuran keluaran tiap blok dapat dilihat pada gambar berikut. Silakan dilihat pada gambar berikut. Untuk perbaikan generator fungsi, analisa kerusakan. Pertama adalah periksalah keadaan sinyal output pada semua gelombang keluaran, sinus, gigi gergaji, kotak. Teliti hasil pengukurannya. Jika hasil yang diperoleh tidak sesuai, maka identifikasi kesalahan yang terjadi. Biasanya bentuk kerusakan yang terjadi adalah: yang pertama, frekuensi sinyal keluaran tidak ada. 2. Terjadi cacat pada sinyal keluaran. Dan terakhir, frekuensi keluaran tidak sesuai. Perbaikan generator fungsi, menentukan kerusakan. Dalam menentukan kerusakan, kita dapat mengamati gejala yang timbul sehingga kita dapat membangun suatu hipotesis yang nantinya memandu kita dalam melakukan tindakan perbaikan. Pada generator fungsi, terdapat beberapa kerusakan yang kerap terjadi, diantaranya 1. Lampu indikator mati. Hipotesisnya fuse atau LED rusak. Tindakan yang dapat dilakukan, periksa fuse dan LED indikator. 2. Lampu indikator menyala namun tidak ada sinyal keluaran. Hipotesisnya kerusakan pada blok rangkaian power supply, filter atau transistor. Tindakan yang dapat dilakukan, ganti komponen yang rusak. Yang ketiga yaitu pengaturan rusak. Hipotesisnya kerusakan pada IC. Tindakan yang dapat dilakukan, ganti komponen yang rusak. Yang keempat yaitu cacat gelombang bawah dan atas sinyal keluaran. Terdapat beberapa hipotesis, diantaranya 1. Kerusakan rangkaian atenuator. Tindakan yang dapat dilakukan, periksa sinyal di titik ukur C. Rangkaian rusak jika sinyal normal. Yang kedua, short circuit. Tindakan yang dapat dilakukan, periksa resistor dan transistor. Yang ketiga yaitu kerusakan wave synthesizer. Tindakan yang dapat dilakukan, periksa sinyal di titik ukur B. Rangkaian rusak jika sinyal B normal dan C cacat. Yang keempat yaitu kerusakan integrator. Tindakan yang dapat dilakukan, periksa sinyal di titik ukur B dan A. Rangkaian rusak jika sinyal B normal dan A cacat. Yang kelima yaitu kerusakan diferensiator. Tindakan yang dapat dilakukan, periksa transistor dan titik A. Rangkaian rusak jika sinyal A cacat. Gejala yang kelima yaitu amplitudo sinyal tidak sesuai. Terdapat beberapa hipotesis, diantaranya 1. Kerusakan komponen kapasitor. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu ukur nilai kapasitor. Jika rate of error mencapai 1%, maka ganti komponen dengan yang nilainya sesuai. Yang kedua yaitu kerusakan rangkaian atenuator. Ukur titik C. Jika amplitudo sinyal sesuai, maka rangkaian rusak. Periksa transistor rangkaian atenuator atas dan bawah. Hipotesis yang ketiga yaitu kerusakan pada rangkaian wave synthesizer.
Tindakan yang dapat dilakukan periksa titik ukur C dan B. Rangkaian rusak jika titik C cacat dan titik B normal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.